Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Aulia Putri dari Prodi Agribisnis Pangan dan PM saya 24753085 dari kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang materi minggu ke-7, yaitu tentang paragraf. Selamat menyaksikan. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalent dalam suatu rangkaian untuk mendukung sebuah gagasan. Melalui paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu tema mulai dan berakhir. Tujuan paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain. Oleh sebab itu, paragraf hanya boleh mengandung satu tema, memisahkan dan menegaskan. Berhentian secara wajar dan normal. Agar benar-benar berkonsentrasi terhadap tema. Cara paragraf yang baik yaitu kesatuan kepada paragraf berkalimat efektif. Kesatuan paragraf artinya dalam setiap paragraf harus terdapat satu pikiran jelas. Analisis kesatuan dalam paragraf, kesatuan menitik beratkan pada hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lain dalam suatu paragraf. Tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan dalam paragraf tersebut. Dapat disederhanakan dengan menulis pikiran pokok dan pikiran penjelasan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam paragraf itu? Yang ada di dalam paragraf yaitu ada gagasan utama dan gagasan penjelasan. Banyak prasarana umum di kota-kota besar yang tidak terurus. Contohnya halte bus. Halte bus seharusnya selalu bersih agar orang yang menunggu merasa nyaman. Namun halte bus yang dekat dengan stasiun tidak demikian. Di halte itu banyak sekali terdapat coretan yang menggunakan cat semprot. Seharusnya pemerintah daerah setempat memperhatikan hal seperti itu. Karena jika hal tersebut dibiarkan, akan lebih banyak lagi halte bus yang dicoret-coret. Nah, ada 4 cara untuk menempatkan kalimat topik atau kalimat utama, yaitu pada awal, dan akhir, serta seluruh paragraf. Pada awal paragraf, dapat merupakan kalimat pertama, dapat juga kalimat kedua. Dengan menempatkan kalimat pokok pada awal paragraf, gagasan sentral akan mendapat penekanan atau deduktif. B. Pada akhir paragraf, kalimat topik dapat ditempatkan pada bagian akhir dari paragraf atau bersifat induktif. Paragraf induktif harus disusun secara runtun antar kalimatnya, sehingga dapat mencapai klimaks dalam kalimat pokok yang terdapat pada akhir paragraf. Biasanya ini digunakan ketika menyampaikan argumentasi. C. Pada awal dan akhir paragraf atau campuran. Kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi. D. Pada seluruh paragraf, kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh paragraf. Dalam hal ini, tidak terdapat kalimat yang khusus yang menjadi kalimat topiknya. Biasanya ditemukan pada uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. 2. Kepaduan paragraf. Maka dari itu, jika kesatuan tergantung pada sejumlah gagasan yang menunjang gagasan utama, maka kepaduan tergantung dari penyusunan detail-detail dan gagasan-gagasan yang memudahkan pembaca melihat hubungan antar bagian tersebut. Kepaduan diwujudkan dalam perpautan antar kalimat yang membentuk paragraf. Berikut saran pembentuk kepaduan paragraf, yaitu memanfaatkan repetisi. Repetisi adalah mengulang kata-kata kunci, yaitu kata yang dianggap penting dalam paragraf. B. Memanfaatkan kata ganti. Pemanfaatan kata ganti adalah penunjukan kembali suatu kata yang mengacu pada manusia, benda, atau hal dengan menggunakan kata lain untuk menggantinya. Nah, C. Memanfaatkan ungkapan, penghubung atau kata atau frasa. Transisi adalah kata-kata atau frasa yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya, atau biasa disebut ungkapan penghubung yang berbeda dengan kata penghubung. Kata hubung berfungsi menghubung antar bagian dalam kalimat. Lalu pengembangan paragraf. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat pokok. Contoh, di antara semua jenis perairan di muka bumi, barangkali sungai yang paling besar artinya bagi manusia. Kenapa Anda sampai pada dugaan bahwa sungailah yang paling penting? Kenapa bukan laut, danau, dan perairan lainnya? Pertanyaan tersebut harus dijawab dan diuraikan agar menjadi sebuah paragraf yang lengkap. Nah, jadi itu dia tadi materi yang telah saya paparkan dari materi minggu ke-7, yaitu tentang paragraf. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.